Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, man wajada sa'atan falam yudhi fala yuqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, perumahan Taman Bayangkari Indah dan asrama polisi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang terbaik pada malam hari ini kecuali ucapan alhamdulillah, yang alhamdulillah setelah sekian lama ini pantas untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Karena insyaallah kita kajian libur sudah 3 bulan. Ramadan kita libur, kemudian Syawal kita libur, Dzulqa'dah kita libur. Malam ini kita memasuki Dzulhijjah. Besok insyaallah Dzulhijjah. Kalau kalender hisabnya, kalau kalender ru'yah kurang faham. Sudah ru'yah tadi, sudah sidang isbat belum? Nih hari ini harusnya ada keputusan dari pemerintah. Belum. Ya. Masih browsing dulu, cari kapan pemerintah menentukan tanggal 1. Kenapa kok harus dicari? Karena nanti akan terikat dengan pelaksanaan Idul Qurbannya, yang kemungkinan besar akan terjadi perbedaan antara hisab murni dengan ru'yatul hilal. Kalau hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah sudah menentukan hari raya jatuh pada hari Rabu tanggal 28, maka yang ikut hisab tanggal 27 kita berpuasa. Tapi kemudian kalau mau ikut pemerintah yang kemungkinan besar, insya Allah pada hari Kamisnya berhari raya Idul Adha, hari Rabunya masih berpuasa Arafah. Silahkan jaringan mau ikut mana. Yang penting insya Allah kalau 2 kali hari raya, kemungkinan besar dapat dagingnya 2 kali. Itu kemungkinan besarnya. Bahkan kalau bisa 3 kali juga nggak apa-apa gitu loh. Tasyriknya juga mau nyembelih, insya Allah di rumah juga masih siap untuk menerima gitu loh. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, setelah 3 bulan kita libur, alhamdulillah perdana Allah pertemukan kita kembali di nuansa insyaallah nuansa yang masih tetap menjaga ukhuwah. Ya insyaallah selesai Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian hari ini 10 hari ke depan Allah mempertemukan kita dengan hari-hari yang terbaik. Bahkan 10 hari ke depan ini jauh lebih afdal daripada di bulan Ramadannya tersendiri. Kecuali kalau malamnya. Kalau malamnya 10 hari terakhir Ramadan itu lebih utama. Tapi kalau hari-harinya 1 sampai 10 Dzulhijjah ini yang lebih afdal. Makanya hari ini momentum kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga selesai dari Dzulhijjah kita mendapatkan pahala yang melimpah dan Allah menghapus dosa-dosa kita. Tema malam hari ini, jangan hanya kurban perasaan. Masa setiap tahun perasaan, terus apa? Perasaan pingin kurban tapi nggak pernah kesampaian. Maka sedikit kita singgung dengan judul jangan hanya kurban perasaan. Kenapa jangan hanya kurban perasaan? Karena sadar ataupun tidak kita sadari, waktu ini sudah berlalu begitu cepat.
Ini bahkan prediksi Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW sudah mengatakan kepada kita, An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zamanu. Kata Rasulullah, hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali waktu sudah berputar begitu cepat. Kemudian prediksi ini seolah-olah memang benar nyata hari ini kita rasakan. Perputaran waktu yang seolah-olah begitu cepat meninggalkan kita, Pak. Kayaknya baru kemarin kita berpuasa, ternyata sudah 2 bulan berlalu kita tinggalkan bulan Ramadan. Sampai kemudian saking cepatnya perputaran waktu, Rasulullah mengatakan apa? Hatta yataqarabaz zaman fatakuna sanatu kasyahri. Kata Rasulullah, saking cepatnya waktu seolah-olah 1 tahun itu hanya seperti 1 bulan. Wa yakuna syahru kal jumu'ah. Kemudian 1 bulan itu hanya seperti 1 pekan. Wa takunal jum'atu kal yaum. 1 pekan itu hanya seperti 1 hari. Wa yakunal yaum kas-sa'ah. 1 hari itu hanya seperti 1 jam. Wa takuna sa'atu kahtirakis sa'afa. Sedangkan 1 jam itu hanya seperti selembar daun kurma. Ini yang kita rasakan. Apakah Allah kemudian mengurangi jatah waktunya? Apakah Allah mempercepat perputaran waktu, perputaran hari? Pada dasarnya tidak. Mulai sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini sama. Kalau kita kalkulasi dengan hitungan jam, 1 hari, 1 malam, 24 jam. Di zaman Nabi Adam berapa? Belum ada jam, Pak. Oh iya. Sama, Pak. Artinya kalkulasinya sama. Masuknya matahari, terbitnya matahari dalam 1 hari itu sama. Hanya yang berbeda barangkali apanya? Malamnya. Ada yang malamnya lebih panjang, ada yang malamnya lebih pendek. Itu aja. Sedangkan dalam 1 hari itu sama 24 jam. Bapak beli jam atau mungkin beli arloji yang seharga 3M, itu angkanya sama dengan yang harganya 50.000. Yang 50.000 muternya sama ke kanan, yang 3M berapa? Sama ke kanan, gak mungkin muter ke atas. Kemudian apa? Apakah yang 5M waktunya kemudian lebih lambat daripada yang 50? Sama, Pak. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan waktu semakin dekat? Prediksi Rasulullah itu apa artinya ini? Ternyata maksudnya yataqarabaz zaman itu hilangnya keberkahan dalam waktu yang kita lalui. Kita akan merasakan benar-benar lama perputaran waktu kalau sedang berbarokah dalam waktu itu. Contoh, kalau Bapak lagi sholat 10 menit sholat duhur itu sudah terasa apa? Udah lama, Pak, sholat duhur ya. Pernah sholat duhur 10 menit? Ibu-ibu berapa menit? 4, 5 itu sudah subhanallah itu. Kalau kemudian Bapak nanti coba ngimami sholat di masjid, coba sholat duhur, siapa yang bisa imam? Wahyu Pak Dar. Coba jaringan nanti Pak Dar baca Iqra itu, Al-Alaq itu. Insya Allah di belakang itu baca kulhu itu sudah peng 5 turun ruku, Pak. Kenapa? Karena spontanitas yang dibaca itu muternya kulhu inna a'tayna. Ketika sudah kulhu inna a'tayna selesai, imam gak ruku itu sudah mulai rotok mangkel. Apa sih itu bocah imam sih? Kenapa? Karena memang ternyata waktu itu akan berputar begitu lama ketika kita dalam kondisi beribadah. Jadi kan perhatikan ketika kita sedang baca Quran, jauhkan HP. Berapa lama bertahan? 1 kali ya, bukan 1 hari ya. Artinya 1 kali duduk berapa menit? Setengah jam itu subhanallah itu. Apalagi habis subuh itu kan. Habis subuh pulang, ya Allah, baca 1 halaman tuh sudah terasa apa? Udah terasa lama. Tapi kemudian baru akan terasa cepatnya waktu ketika, mohon maaf, kita lagi mager,
Males gerak, selonjor, kemudian berselancar di dunia maya sampai ketemu dengan Luna Maya. Itu kan terasa ketika bunyi adzan sudah mendekati. Ya Allah, sudah tarhim. Ternyata perputaran waktu yang dimaksud sama Nabi itu bukan apanya diputar lebih cepat, tidak, hanya keberkahan yang kemudian hilang. Makanya kita momentum. Seorang ulama mengatakan apa? Kalau kita mau jujur Pak, al-wajibatu aktaru minal awqat. Kewajiban kita terhadap Allah itu jauh lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Kalau mau kita pelajari hadis Nabi, sunnah harian Rasulullah, jaringan nanti buka ada satu buku kecil itu judulnya apa? Lebih dari 1000 sunnah harian Nabi. Itu per hari 1000 sunnah harian itu masih lebih Pak. Ini per hari. Yang Bapak lakukan sudah 900 berapa? Per harinya. Ngomong ahli sunnah. Yang dikerjakan mek telus ngomong ya Allah. Sing liyane enggak sunnah, dia sendiri yang sunnah apa? Wis pokoke berjenggot seakan sing polisi. Gak oleh jenggotan, berarti enggak sunnah, enggak Pak. Jadi sunnah itu tolak ukurnya bukan hanya, mohon maaf, ini bagian dari sunnah, tapi bukan totalitas kemudian orang yang jenggotan kemudian sunnah. Kalau jenggot kemudian tolak ukur orang itu sunnah, maka Ahmad Dhani orang yang paling sunnah, paling panjang. Ahmad Dhani sampai bisa di apa namanya? Bisa dikepang. Nah, artinya bagian dari sunnah tapi tidak bisa dinilai dengan satu. Kenapa? Bayangkan 1001 lebih sunnah harian Nabi. Kalau Bapak sudah istiqomah per hari 900, ya enggak sebanyak-banyaknya, 950 per hari istiqomah, baru di situ layak untuk dikatakan ahli sunnah. Sekarang ahli sunnah itu menarik ke semua masalah Pak. Ada perumahan sunnah. Berarti ini yang nggak ada nama sunnahnya kayak PBI ini. TBI gak masuk sunnah belas ya. Nggak bisa kemudian ditarik dalam perkara itu. Kemudian apa? Sekarang ada bakers. Bakers motor itu. Ganti bakers sunnah. Nanti mancing sunnah. Gowes sunnah. Apa lagi? Komunitas apa lagi? Senam. Ono senam sunnah. Ya ngerti, siapa tahu yang diputar nanti inna a'tayna. Kan nggak nyaman. Tapi artinya apa? Tolok ukur itu wa al wajibat, kan benar. Kalau kita mau tunaikan semua kewajiban kita kepada Allah, aktaru minal awqat, jauh lebih banyak daripada waktu yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau lihat contoh Pak, salat malamnya Rasulullah 1 rakaat beliau membaca 5 juz 4 halaman. Itu 1 rakaat. Kemudian kalau Imam Abu Hanifah, imam tertua dalam madhab fiqih, Imam Abu Hanifah, apa kata Az-Zahabi? Kana Abu Hanifah yahtimul Quran fi kulli lailatin fi rak'atin. Kata Az-Zahabi, Imam Abu Hanifah ini biasa beliau menghatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, setiap malam itu hatam 1 kali. Yang unik apa? Itu hatam dalam 1 rakaat. Jadi beliau tuh witir, ambil witir Pak, dimulai dari Al-Fatihah, baru kemudian rukuk ketika sudah ditutup dengan An-Nas. Setiap malam begitu. Ya Allah Pak, itu dari Alif Lam Mim Dzalikal Kitab itu tidak pernah duduk terus sampai ketika sudah selesai An-Nas, baru kemudian beliau ruku. Enggak panjang, beliau enggak banyak ngambil sholatnya, 1 rakaat, tapi beliau menghatamkan Al-Quran. Kalau itu dilakukan tiap malam, habis subuh itu tidur. Kapan kerjanya? Kapan ini? Jadi kemudian para jamaah rahmati Allah, karena waktu berjalan begitu cepat, maka jangan ditunda setiap amal baik. Yang mau kurban jangan perasaannya. Kurban apanya? Minimal gak punya kurban apa? Tenaga. Bagian apa?
Semua boleh kayak bagian encal-encal lah, sebagian napas, pokoknya kurban tenaga. Cuma jangan bawa 2 kresek. Ya kan orang kalau sudah kurban wes nggak kurban. Ngambilnya apa? Anak kuping dipotong, lebokno. Itu biasanya yang senyum-senyum itu pengalaman. Benar. Apalagi mama itu suruh bantu. Oh ya Allah, rempongnya subhanallah. Ada bagian motong daleman itu, bagian motong ati itu cuil pojok, nah lepuh. Tapi insya Allah kalau di sini insya Allah ibu-ibu insya Allah enggak. Saya yakin enggak begitu jauh sama dengan tabiat yang lain gitu. Kenapa? Karena wajar ibu-ibu kan beja ikut PKK, maka ada satu komunitas apa? Columbus. Komunitas ibu-ibu pembungkus. Ngono sisa itu seneng dibungkusi semua. Tapi para zaman rahmati Allah, karena waktu berjalan begitu cepat pergantian waktu, maka momentum bagi kita, ayo sama-sama kita manfaatkan waktu sarana untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah mengatakan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu enggak menciptakan kita abata sia-sia, enggak. Allah enggak menciptakan kita hanya sebatas diciptakan hidup mati selesai, enggak. Tapi Allah punya orientasi yang lebih. Allah sempurnakan kita penciptaannya dibanding dengan yang lain, karena Allah mendesain kita menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah, dan nanti Allah akan bangkitkan kita semuanya. Maka momentum di sini dalam surah At-Taubah yang ke-36 Allah berfirman, apa kata Allah? Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan indallah di sisi Allah 12, ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang ini semuanya tercantum di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ar, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, disitulah 4 bulan, di antara 12 ada 4 bulan haram. Apa perintahnya Allah selama 4 bulan haram itu? Allah merintahkan satu hal, fala tadzlimu fihinna anfusakum, kata Allah, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri. Artinya apa? Janganlah kalian berbuat dosa. Makanya sabar, hari ini 4 bulan ke depan sabar. Yang mau ngerasani sabar, ditunda dulu. Sampai kapan? Sampai selesai dari 4 bulan haram. Mana 4 bulan haram? Kata Nabi, thalathatun mutawaliyatun. 4 bulan haram itu cara mudah menghafalnya, 3 berurutan dari bulan 11. Namanya apa? Dzulqa'dah. Ini bulan yang ke-11 dalam kalender Hijriyah. Bulan yang ke-12 namanya Dzulhijjah. Bulan yang pertama namanya Muharram. Muharram di negara kita terkenal dengan Syura. Syura itu artinya diambil dari kata Ashura. Di tanggal itu, tanggal 10 kita berpuasa, namanya Ashura. Orang Jawa kesulitan bilang A, maka A-nya dibuang, tinggal Syura, maka maknanya berubah menjadi ikan hiu. Makanya kemudian berubah menjadi bulan sial, takut dicaplok ikan. Ya, makanya muncul namanya Syura. Oh iya. Syura itu apa? Ikan hiu. Boyo itu buaya. Taib. Makanya di sini ada 3 yang utama, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa perintahnya di 3 bulan ini? Jangan berbuat dosa. Yang terpisah ada namanya Rajab. Ini terpisah, yang letaknya di antara Jumada wa Sya'ban. Kemudian apakah maksudnya? Kalau kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan, ikhtasallahu arba'ata syurin ja'alahunna harama.
Allah memilih, mengkhususkan ada 4 bulan haram di antara 12 bulan dalam 1 tahun. Allah jadikan 4 bulan ini haram. Wa 'azzama haramatuhunna, dan Allah memuliakan atau mengagungkan keharaman 4 bulan haram ini. Apa bentuknya? Wa ja'ala dzamba fihinna a'zam. Setiap perbuatan dosa yang dilakukan di 4 bulan haram a'zam, dosanya Allah lipat gandakan. Yang hari ini sampai 3 bulan ke depan ngerasani dosa rasanya dilipat gandakan. Yang hari ini sampai 3 bulan ke depan, 2 bulan sampai nanti di bulan Muharram atau bulan Syura, ada orang yang menunda ibadah salat itu berdosa, tapi dosanya dilipat gandakan. Yang kedua, wa ja'ala al-amala as-saliha wal ajra a'zam. Begitu juga sebaliknya, Allah menjadikan setiap amal soleh yang dilakukan di 4 bulan haram dan pahala yang dilakukan di 4 bulan haram a'zam, Allah lipat gandakan. Berarti kita momentum kajian hari ini bersamaan dengan bulan Dzulqa'dah, maka pahala Allah berikan fasilitas, namanya fasilitas dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memuliakan bulan Dzulqa'dah sama bulan Dzulhijjah? Ini peristiwanya, Pak. Ini wahia nuqil inna 30 yawman alladhi wa'adallahu fihi Musa alaihissalam. Fa fi tafsir qawluhu wa wa'adna Musa 30 laylah. Ini peristiwanya Nabi Musa itu mengambil perjanjian dengan Allah lewat peristiwa apa? Diturunkan kitab Taurat. Berapa lama kitab Taurat diturunkan? 40 hari. Jadi 30 harinya itu semuanya di bulan Dzulqa'dah. Qala Mujahid 30 zayyatan Dzulqa'dah wa atmamnaha bi 10, kemudian disempurnakan hari yang ke 31 sampai 40 itu ada di mana? Dzulhijjah. Makanya Allah muliakan Dzulqa'dah plus juga Allah muliakan Dzulhijjah. Keutamaannya, fadilahnya besar. Setiap amal saleh Allah lipat gandakan, setiap dosa pun juga Allah lipat gandakan. Makanya momentum kita manfaatkan. Bahkan Rasulullah itu melakukan umrah 4 kali. Semuanya dilakukan 3 kali, semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah, dan 1 kali dilakukan di bulan Dzulhijjah karena bersamaan dengan haji. Nanti kalau ditanya Rasulullah berapa kali umrah? 4. Bapak ibu berapa kali sudah? Yang masih sekali punya utang peng telu ya. Yang belum masih punya utang 4. Nih, bikin agenda dari Pak Mas Sikit, bikin apa? Tabungan umroh 2020. 5, 4. Kelama, kecepetan. Saya bikin itu di Majlis Ta'lim sama jamaah. Jadi nanti berangkat insya Allah bareng 2026. Masih ada 3 tahun. Jadi nabung. Karena kalau nggak nabung itu nggak berangkat. Kenapa? Entek. Memang begini, benar. Allah itu memanggil bukan orang kaya. Allah nggak butuh orang kaya untuk memenuhi panggilan Allah. Allah itu memanggil orang yang punya kemauan, baru Allah bikin kaya. Yang penting ada kemauan. Nabung dulu. Saya ketika awal pengen umroh nabung. Ketika sudah jangkep uang saya 28 juta. Ternyata subhanallah Pak, diajak temen gak jadi. Akhirnya yang 20 juta saya ngajak ibu, saya daftarkan ibu pakai uang itu berangkat bareng. Ternyata yang penting nabung dulu, pasti ada jalan. Walaupun hanya nanti mentok di alun-alun gak masalah, tawaf di situ, yang penting ada keinginan untuk umrah. Rasulullah berapa kali? 4. Perhatikan, semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Hanya pas di hajinya saja Dzulhijjah. Kenapa? Ini ternyata Rasulullah melakukan ini wali mukhalaf. Yang pertama, li fadilati hadzal syahr. Kenapa Nabi umroh semuanya di bulan Dzulqa'dah? Karena keutamaan bulan Dzulqa'dah.
Ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu di bulan Dzulqa'dah 30 hari dan 10 harinya di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, kenapa Rasulullah melakukan bulan Dzulqa'dah? Wali mukhalafatil jahiliyati fi dzalika. Yang kedua, menghilangkan satu tradisi di zaman jahiliyah. Apa kata orang jahiliyah? Ini al-i'tamar fi Dzulqa'dah min afjaril fujur. Kata orang jahiliyah, orang yang umrah di bulan Dzulqa'dah itu merupakan perbuatan yang sangat kurang ajar. Jadi dulu orang jahiliyah itu nggak boleh menunaikan ibadah umrah di bulan. Maka Rasulullah menghilangkan keyakinan ini. Rasulullah sendiri yang umrah, bahkan 3 kali semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Makanya Nabi ketika ada hal yang bertentangan dengan syariat Islam, Rasulullah langsung yang akan mempraktikkan. Contoh, ada tradisi dulu di zaman jahiliyah itu tidak boleh menikahi sepupu, karena sepupu itu masih sedarah. Tahu sepupu, Pak? Misanan di kampung saya itu misanan itu malah ini besan itu. Jadi kalau di ini sepupu itu apa? Saya punya saudara, kakak. Contoh, kakak punya anak, saya punya anak. Maka anak saya sama anaknya kakak ini sepupu. Dan sepupu dalam Islam itu sudah bukan lagi semahram. Maka kalau nanti anaknya kakak dengan anaknya kita ketemu hari raya laki perempuan yang sudah balik, itu sudah nggak boleh lagi salaman. Kecuali kalau masih kecil, belum balik, silahkan barangkali ketika salaman di hari raya itu apa? Ada lapisan. Apa lapisannya? Angpau. Jadi kan tangan nggak nyentuh. Lapisannya apa? Angpau. Nih. Jadi kemudian apa? Rasulullah kemudian menikah dengan siapa? Siapa sepupunya Nabi yang dinikahi langsung oleh Rasulullah atas perintah Allah? Ayo, yang bisa dapat hadiah gorengan 2 biar lebih semangat. Istri Rasulullah yang berasal dari keluarganya atau berasal dari anak bibinya yang bernama Umaymah. Jadi Umaymah itu bibinya punya anak perempuan, dinikahi sama Rasulullah. Siapa anaknya? Lupa. Kemarin enggak bisa, Pak. Maka sekarang lupa. Baik, siapa namanya? Zainab binti Jahsy. Oh, nah yang pintar lagi. Zainab binti Jahsy, bukan Zainab binti Umaymah. Umaymah itu ibunya, orang Arab menisbahkan kepada bapak. Zainab binti Jahsy ini sepupu. Awalnya Rasulullah menikahkan dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Sabit atau bin Haritha. Anak angkat Nabi Haritha. Kenapa kok kemudian dinikahin sama Rasulullah? Ada 2 tradisi yang bertentangan dengan Islam. Satu, istri, kata orang jahiliyah dulu, mantan istri anak angkat haram dinikahi sama bapak angkatnya. Itu keyakinan pertama. Yang kedua, sepupu haram untuk dinikahi. Padahal itu dalam Islam boleh. Bapak ngangkat anak laki-laki, kemudian nikah, cerai. Kemudian kok ternyata istri dari mantan istri anak angkatnya kok senang sama bapak, dinikahin sama bapak, boleh. Yang nggak boleh itu kalau menikahi mantan istri anak kandung, itu haram. Karena mertua itu mahram abadi. Saya ulangi, mertua itu mahram abadi. Kalau bapak menikah kemudian cerai, ibu ketemu dengan bapaknya dari suami, mantan suami, itu tetap salaman, itu mahram abadi. Walaupun sudah cerai. Tapi kalau suami sama istri sudah cerai, sudah tidak ada lagi ikatan. Makanya Rasulullah berumrah di bulan Dzulqa'dah itu sebagai bentuk pertentangan terhadap keyakinan orang jahiliyah. Kemudian ini yang paling penting, motivasi kita. Apa kata Nabi? Ma min ayyamin al-amal salih fi habbu ilallah min hadil ayyam. Kata Rasulullah, tidaklah hari-hari yang kita lalui
yang kita melakukan amal saleh yang lebih dicinta oleh Allah daripada bulan hari-hari ini. Artinya begini, tidak ada amalan yang saleh yang paling dicinta oleh Allah kecuali amal saleh itu dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bahkan Bapak, Ibu, perbandingan ini perbandingan yang gak setara. Kan ada perbandingan yang jomplang itu. Seperti kasus apa? Dulu di Jakarta itu ada rame itu. Apa perbandingannya? Pemimpin Muslim yang zalim dibanding dengan pemimpin kafir yang adil, pilih mana? Sebanding apa enggak ini? Gak banding. Perbandingannya begini, seorang muslim, pemimpin muslim yang adil dibanding dengan pemimpin non muslim yang adil, pilih mana? Ini banding. Atau sebaliknya, pemimpin muslim yang tidak adil berbanding dengan pemimpin non muslim yang tidak adil, ini sebanding. Ini perbandingnya, ini gak sebanding, Pak. Saking apanya? Tolok ukurnya itu sudah Allah yang akan menilai. Sampai dibandingkan begini-begini para sahabat. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasul, apakah amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama lebih bagus daripada berjihad di jalan Allah? Apakah nggak ada amalan yang sebanding ya Rasul? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, yang jihad ini dilakukan di luar bulan Dzulhijjah, ya tentunya jihad ini dilakukan di luar 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Baru setara pahalanya ketika apa? Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Baru setara kata Nabi kalau ada orang melakukan amal soleh di 10 hari pertama, pahalanya setara dengan orang yang berjihad kemudian mati syahid. Saya ambil satu contoh. Bapak baca Quran di bulan Ramadan dengan Bapak baca Quran di bulan Dzulhijjah, lebih utama mana? Kalau Ramadannya 10 hari terakhir lebih Ramadan 10 hari terakhir. Ayo, menurut Bapak yang mana? Kalau Ramadannya 1 sampai 20 dibanding 1 sampai 10 Dzulhijjah, lebih baik 1 10 Dzulhijjah. Ya, baik. Jawabannya pas. Tapi intinya begini. Kalau ditanya lebih bagus mana bulan Ramadan dengan 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama. Makanya ada ayatnya kan ini. Wal fajr, demi waktu fajar, walayalin, dan demi malam-malam yang 10. Apa maksud malam yang 10 ini? 10 hari pertama Dzulqa'dah atau 10 hari terakhir Ramadan? Yang paling utama itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Dzulhijjah, bukan Dzulqa'dah. 10 awal Dzulhijjah, Pak. Itu lebih utama. Tapi ulama kemudian menjabarkan begini, kalau malamnya malam harinya lebih utama malam hari 10 terakhir Ramadan, malam harinya. Tapi kalau siang harinya lebih utama 10 Dzulhijjah. Makanya momentum kita lingkari mulai dari besok. Yang nggak pernah puasa, besok puasa Senin Kamis. Siap? Ya, ibu-ibu wis gak usah nyepak nu makan. Suami gak puasa terserah. Sekalian puasa 1 Dzulhijjah. Jadi niatkan apa? Puasa Senin Kamis karena bersamaan dengan Dzulhijjah, maka diniatkan dengan puasa Dzulhijjahnya. Gak usah ada embel satunya. Karena mengkhususkan tanggal 1 itu gak ada dalil. Artinya apa? Bismillah ya Allah, saya mau berpuasa hari Senin dan Kamis karena bersamaan dengan bulan Dzulhijjah, sekaligus saya berpuasa bulan Dzulhijjah. Apa hadisnya? Ini dalilnya. Kita lihat. Afdalu ayyamid dunya, kata Rasulullah, hari-hari yang paling utama
di dunia ini ayyamul ashar. Kalender kita punya 365. Satu tahun di bulan di kalender apa itu? Masehi. Kalau di kalender Hijriah? Yo. 352. Ya. Kalau kalender Hijriah 354 atau 353 atau 355. Karena jaraknya kurang lebih banyak kalender Masehi 11 hari dalam satu tahun. Taib, di antara 354 hari dalam satu kalender Masehi, dalam kalender Hijriah, di antara itu hari-hari yang terbaik ternyata 10 hari pertama. Mana? Asyra Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini dalil yang menjadi tolak ukur bahwa orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama daripada orang yang melakukan ibadah di luar 10 hari bulan Dzulhijjah. Bahkan gak ada yang setara. Setara baru dengan apa tadi? Jihad plus apa? Mati. Ya ini baru wala mitluunna fi sabilillah. Kata Rasulullah bahkan tidak ada yang setara. Walaupun dibandingkan dengan orang yang berjihad. Illa rajulun ghaffara wajhahu fit turab, kecuali orang yang berperang kemudian tertelungkup wajahnya di tanah karena mati syahid, baru pahalanya setara. Artinya amal soleh, satu amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama setara dengan orang yang berjihad. Makanya maksimalkan. Apa yang harus kita maksimalkan? Pertama, tunaikan perkara yang wajib dengan sempurna. Dengan terutama para bapak, jangan tinggalkan sholat berjamaah selama 10 hari ke depan. 5 waktu. Siap? Setelah itu isbali omane. Jangan lah. Kalau bisa ya tetap apa? Istiqomah. Cuma momentum 10 hari ini jangan dikurangi. Tambahi semaksimal mungkin. Kalau selama ini zuhur, adzan baru ke masjid, gak sempat qobliyah, sekarang 10 hari ke depan berangkat sebelum adzan. Subuh jam berapa subuh sekarang? Jam 4.20, 18 ya. 4.18 berarti bapak berangkat jam 2 ke masjid. Oh subhanallah. Kenapa? Biar dapat soft pertama. Tapi insya Allah kalau di sini berangkat iqomah pun insya Allah masih soft pertama. Kalau di masjid saya walaupun tinggal 1 rakaat kita berangkat masih tetap dapat soft pertama. Kenapa? Karena soft pertamanya enggak benar. Tapi apa yang kita sempurnakan? Perkara yang wajib jangan pernah ditinggalkan selama 10 hari ke depan. Jangan hanya sebatas dikerjakan, tapi jaga 3 hal yang dijaga. Untuk sholat, pertama jaga waktunya, jangan ditunda. Ibu-ibu, jangan ditunda. Siap? Yang goreng-goreng itu dekat adzan gak usah dulu. Kalau kan kita harus ngerti tarhim sih goreng, nanggung. Kalau sudah nangging, lihat di atas meja itu sudah nggak boleh sholat. Disuruh ngapain? Makan dulu. Kalau sudah makan, baru kemudian apa? Kora-kora. Habis kora-kora, selonjor dulu, kesel. Nah, habis itu baru mendekati adzan selanjutnya baru salat. Sekarang dirubah 10 hari ke depan jangan ditunda. Taib. Kemudian apa lagi? Yang kedua, tunaikan perkara yang sunnah. Apa yang sunnah? Sebisa mungkin perbanyak puasa bagi yang bisa. Karena orang tuh nggak harus dipaksakan. Karena puasa itu ada orang yang punya kemampuan, ada yang kerjaannya berat tidak punya kemampuan. Bukan berarti orang yang tidak puasa itu kemudian nggak baik, enggak. Ada orang yang masih menjaga perkara yang wajib sehingga tidak mampu mengerjakan yang sunnah. Puasa maksimalkan. Kalau nggak bisa ambil 4 hari saja. Apa 4 hari? Senin, Kamis, Senin, baru apa? Arafah. Mbomo selosong, borapu, ini pilihan nanti. 4 hari kita puasa selama 10 hari ke depan. Besok puasa, Senin. Nanti Kamis puasa lagi.
Senin puasa satu lagi, habis itu tinggal apa? Arafah. Arafah. Setelah ini jenengan gak boleh puasa selama 4 hari. Apa? Tasyrik. Apa arti tasyrik? Haram puasa. Makan-makan. Makan. Makan-makan tasyrik itu. Makanya di zaman Nabi itu dulu kurban itu awalnya nggak boleh lebih dari 3 hari disimpan. Itu harus habis. Sekarang mau dipraktekin roto angel. Kenapa? Kadang satu rumah dapat 4. Dari masjid sini dapat, musola sana dapat, kemudian tetangga kurban seri dapat, akhirnya ditumpuk, ada yang jadi pentol. Jadi apa lagi, Bu? Bahkan ada yang jadi mumi. Tahu jadi mumi? Iya, sekarang aja di daging yang Ramadan tahun apa yang kurban kemarin sekarang masih ada. Bener. Kenapa? Oh, freezer itu utuh sampai, Bang. Apalagi saya masih di pondok itu kan, kalau di pondok saya di Bondowoso itu sapi itu apa? 500 sapi. Kemudian kambing 1.500. Itu sampai yang baca doa itu sampai tawar lagi, Pak. Karena memang berangkat dari ini. Jadi orang apa ya? Orang Singapura itu. Jadi rata-rata ini dari Singapura. Jadi kaum muslimin Singapura bikin komunitas kurbannya di pondok di Bondowoso. Itu kambing sampai 1.500, pernah 2.000, Pak. Itu ketika nyembelih itu harus dibacain keras di video. Sebagai bentuk apa? Laporan ke setiap orang yang dikurbankan. Bismillah, kalau saya dulu bagian doa. Bismillah, Allahumma taqabbal min, sebutkan namanya, lengkap dengan binnya. Salah harokat ditolak, Pak. Benar, contoh Abdullah bin Muhammad bin Abdullah qurbatan lillahi ta'ala, baru sembelih. Datang lagi Bismillahi Allahumma taqabbal, bayangkan 1.500 itu. Ini sampai apa? Panas itu. Tapi artinya kemudian apa? Dagingnya apa? No? Sebagian disimpan. Makanya kalau sudah mendekati Ramadan, daging itu mendekati sekarang ini, itu daging sudah rasanya beda. Ya kata mumi. Jadi saya ingatnya mumi itu di pondok itu. Apa mumi? Daging tahun kemarin dimakan tahun sekarang. Insya Allah lebih enak. Baik. Jadi perbanyak puasa. Nggak bisa. Mungkin Senin nggak bisa. Kamis nggak bisa. Senin lagi nggak bisa. Terakhir maksimal. Jangan tinggalkan puasa Arafah. Apa keutamaannya? Banyak keutamaan. Saya singkat yang ini aja satu. Apa kata Rasulullah? Ma min yaumin aktar min ayyutiqallahu fi amdan minan nar min yaumi Arafah. Kata Nabi, tidak ada satu hari di mana Allah paling banyak membebaskan manusia dari api neraka kecuali paling banyak di bulan Dzulhijjah pada tanggal 9-nya. Walaupun di Ramadan Allah sudah itqum minan nar. Tapi di antara hari-hari yang paling banyak dalam satu hari itu ketika Allah membebaskannya pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Selain dengan kondisi berpuasa, karena puasanya orang, doanya orang puasa itu mustajabah, jenengan baca doa. Apa doanya? Doa perlindungan dari api neraka. Apa yang Bapak Ibu hafal? Minta perlindungan dari api neraka. Rabbana atina, wesku wajib Ibu. Sampai sapu jagat. Aku wati jakati hilang, tinggal sabunnya. Oh no, sapu jagat, wes pokoknya apapun makanannya, doanya sapu jagat. Apalagi doa yang jenengan hafal khusus terlindungin dari api neraka. Yang jenengan hafal itu biasanya di malam tarawih itu, habis sholat tarawih. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata, terus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu bagus. Jenengan baca nanti di hari tanggal 9 yang insyaallah akan jatuh pada hari Selasa atau hari Rabu.
satu hari selama puasa jenengan baca doa-doa yang dijauhkan dari api neraka. Bahkan kalau perlu di dalam surah Al-Furqan, itu indah sekali. Ayat yang ke-65 itu doa yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Apa itu? Rabbana isrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Jaringan gak usah ngafalin, hanya nanti ketika ini jaringan buka Qur'annya, screenshot atau foto, taruh di samping setiap kali kita mau sholat. Setelah itu setiap habis sholat jaringan baca, maksimalkan nanti di tanggal 9. Tapi setiap hari tetap baca itu, Pak. Lagi sujud, jenengan lagi sujud, boleh baca doa itu. Dengan nanti habis sholat boleh baca itu. Surah Al-Furqan ayat yang ke-65. Surah yang ke-25 ayat yang ke-65 itu doa yang paling dahsyat. Kalau itu belum hafal, terakhir Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah itu doa bukan doa makan, Pak. Lah jaringan lagi sujud nanti baca doa itu, Allahumma barik lana. Ya Allah, berikan keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Ya, berkah kok. Yang kedua apa? Fima razaqtana, terhadap apa yang kau telah berikan rizki pada kami. Rizki itu bukan hanya berupa makanan. Sehat itu rezeki. Kita bisa hadir, rezeki. Kita bisa makan, rezeki. Kita punya suami, rezeki. Kita punya istri, itu rezeki. Kita punya anak, rezeki. Makanya minta kepada Allah semua rezeki itu barokah. Dan terakhir wakina ada. Makanya jenengan ibu-ibu nanti habis sholat isya ada suami, angkat tangannya, Allahumma barik lana fima razaqtana. Insya Allah diambilkan panci diketuk. Ini doa apa? Seolah doa itu doa makan, padahal bukan. Rasulullah kalau mau makan hanya satu, Pak. Bismillah, selesai. Nggak pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Nabi tanya, Pak, Bismillah, makan. Habis makan baru doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ad'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kata Nabi, kalau ibu-ibu habis makan baca doa ini, lihat hadisnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Lu bayangkan, makan saking cintanya Allah, makan doa mengampuni dosa. Makanya habis ini perbanyak. Benar kok. Tapi habis makan baca doa itu. Jadi kan sebelum makan hafalin dulu. Apa tadi? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ini sahih hadisnya, kalau tidak salah hadis riwayat Muslim. Cuma yang andalan jenengan hadis riwayat Guru TK, alhamdulillahilladzi at'amana. Hadis riwayat Guru TK. Kenapa? Gak pernah dibuka. Ini hadis riwayat sopo yang tak bocor. Kemudian ini juga puasa Arafah. Jadi selain Allah membebaskan manusia di hari Arafah itu paling banyak dibanding dengan hari-hari yang lain, dibebaskan dari api neraka. Jadi dengan perbanyak berdoa terkait dengan perlindungan dari api neraka. Yang kedua, puasa Arafah itu menghapus dosa sebanyak 2 tahun. Kata Nabi apa? Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kata Nabi, puasa Arafah yang hanya 1 hari, aku berharap kepada Allah sekiranya Allah menghapus dosa 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun di masa yang akan datang. Dan terakhir puncaknya di antara rangkaian. Jadi besok, mulai besok puasa dulu yang mau puasa, yang nggak puasa selama 10 hari. Baik kita semuanya ya, selama 10 hari ke depan jangan pernah tinggalkan sedekah. 10 hari ke depan. Bahkan jenengan tambahkan kuantitasnya. Kalau selama ini sedekah per hari mungkin 5.000, hari 10 ke depan dengan tambahin minimal 5.500 biar ada penambahan, ada peningkatan.
Saya punya uang 6.000 Ustaz, yang golek susu. Nggak, artinya ada tambahkan. Kenapa harus sodakoh? Karena tadi setiap sodakoh amal soleh kita lakukan itu pahalanya lebih afdol daripada orang yang berjihad di luar bulan Dzul Hijjah. Selanjutnya puncaknya kemudian nanti kita tilawatil Quran, habis itu kemudian berbanyak berzikir. Tilawah Qurannya 10 hari ke depan tingkatkan. Kalau selama ini one day one apa? Ya, ada yang one day one juz, ada one day one ayat, ada one week one juz. Hari ini one day one juz. Yang sudah one day one juz tambahkan one day two juz. Kalau bisa 1 hari 2 juz. Kayak kita di bulan Ramadan lu bisa. Maksimal 10 hari ke depan karena keutamaannya. Dan puncaknya kemudian tunaikan kurban. Sudah tercantum semua namanya? Kalau nama yang sudah tercantum, nama bapak yang tercantum, mulai besok hukum itu berlaku. Apa hukumnya? Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut. Ini berlaku hanya yang punya nama. Artinya bapak yang punya duit dan atas nama bapak. Sedangkan istri bapak dan keluarga bapak tidak terkena hukum ini. Yang terkena contoh saya, atas nama saya sendiri kurban. Kemudian nanti apa? Kurban dari saya dan untuk keluarga. Keluarga saya tidak usah. Tidak usah apa? Gak usah terikat dengan ini. Bebas. Mau potong kuku boleh. Yang bapak tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kumis, tidak boleh motong jenggot, dan motong yang lain. Bahkan terakhir juga tidak boleh motong bantuan dana sosial. Ini juga berdosa. Jadi jangan dipotong. Mulai kapan? Besok. Bagi yang sudah berniat kurban. Apa keutamaannya? Sampai sama Nabi ditakuri. Ini kata, man wajada sa'atan li ayyudhahiya falam yudhahi fala yahdura musallana. Kata Nabi, siapa yang punya kelebihan rizki, punya kemampuan untuk berkurban tapi tidak berkurban, kata Nabi, ojo melok solat. Jangan ikut solat ini. Bukan gak boleh ke masjid, zaman anda. Jangan ikut solat Id. Maka nanti panitia solat Id berdiri di pintu gerbang. Tako, kurban apa enggak? Enggak, balik. Gak mampu, udah mobil gak mampu. Nah, kurban masuk. Tegas sih. Nah, ini sindiran Nabi. Artinya hadis ini yang kemudian terjadi perbedaan di kalangan ulama. Ada yang mewajibkan kurban bagi yang mampu, ada tetap yang mensunnahkan. Kenapa? Karena hadisnya ada kalimat ini, man wajada sa'ah. Sa'ah itu artinya dari kata sa'ah. Sa'ah itu artinya luas. Sa'atan itu artinya luas, kelebihan. Siapa yang punya kelebihan rizki untuk berkurban tapi tidak berkurban, jangan mendekati sholat. Terus gimana? Oh enggak usah, gaji saya 3 juta, kebutuhan 4 juta. Ya gak ada yang mau dikurbankan, Pak. Di sinilah jenengan kurban rasa. Makanya penting di masjid tuh bikin apa? Ini tabungan kurban. Di masjid-masjid yang lain begitu, Pak. Di Masjid Ihyal Qulub, Tirtasani, ada apa? Tabungan kurban. Jadi kan gak usah lewat masjid. Mungkin RT sini khusus perumahan bikin tabungan kurban. Target apa? 3 juta. 3 juta dibagi 12. Berarti 1 bulan bayar berapa? 250. 100 seket itu kasih susu itu. Insya Allah 250 per bulan. Nggak usah ini, artinya harus ada yang ini apa namanya? Memotivasi, harus ada yang apa? Ayo monggo. Siapa yang bagian motivasi, bagian opera itu tunjuk jadi admin. Ayo monggo, kita bikin apa? Program. Ada yang terlambat japri, Pak. Siapa yang sebulan ini kena denda nanti gitu loh kan? Iya. Bendahara penting untuk apa? Ini memotivasi, bukan kita ini orang yang sudah baik, enggak.
kita ini memotivasi. Karena kita ini gak dimotivasi itu apa? Kalau langsung 3 juta Pak, satu kali bayar langsung 3 juta. Abot Pak. Apalagi kemudian ketambahan apa? Ojo 3 juta. 3 juta 100 kayak apa 3 juta 200, yang 100-nya buat panitia itu loh. Beli plastik, beli apa? Sih korban sih dijaluk ya, tambah berat. Makanya bikin target tahun depan semua yang hadir di sini kurban. Ibu-ibu ndak usah wis, ibu gak usah melok. Bapaknya saja cukup, ibu-ibu nggak usah. Bapaknya aja, jadi nggak opera-opera bapaknya. Jadi tanggung jawab begini, ibu-ibu mengopera bapaknya. Kalau perlu nggak usah bapak diopera apa? Jadi dengan uang belanja per hari potongi. Berarti 250 kali 30 bagi 30 hari berapa? 250 Pak. 8.000. Wes, cek gampang. Per hari potong 8.000. Sebelah no. Nanti 1 bulan kumpulkan ke panitia. Insya Allah itu akan dapat banyak dan di situ ada keberkahan, Mbak. Kenapa? Karena ketika kemudian satu warga ini bisa kurban semua, di situ ada keberkahan yang akan bernilai dalam satu RT. Ini penting. Kalau di masjid mungkin apa? Wangil roto ono pengurusnya, wis sudah bikin sendiri. Nanti kurban terserah. Mau dibawa ke masjid boleh, mau kurban sendiri warga juga boleh. Atau mungkin kebanyakan ustadz apa kirim ke warga mana yang butuhkan. Di antara warga ini yang mungkin kan rata-rata ini kan orang desa. Gak usah sosok kota lah. Mas bodoh aku yang desa. Sekarang aja keren apa? Nang mall, nang dulu yang mainan apa dulu? Mainan lempung, mainan pacaran, mainan apa selengkap itu zaman kita dulu. Warga, makanya kalau saya tiap tahun itu saya kurban itu di kampung. Kalau di Malang ini kan apa? Terlalu banyak, apalagi yang mungkin kalau di sini nggak ada warga ya, nggak ada tetangga. Kalau saya di tetangga itu kan ada berapa musola, setiap musola ngadain. Kadang saya pribadi dari satu kampung tuh dapat 4. Itu diapa no gitu kan? Sampai freezer paling atas tuh nggak cukup. Ya kenapa? Karena kebanyakan. Makanya cari barangkali nanti siapa warga tahun ini yang mengusulkan siapa? Oh, Dimas Wahyu. Orang mana jadi Mas? Blitar. Blitar mana? Oh, Katuwa. Oh, nggak dekat Pak. Gak usah jadi kewaduh sih Pak. Uangnya ditransfer. Iya, penting apa? Barangkali. Oh, kemudian tahun depan siapa yang ngajukan? Rumahnya Mas Ari. Pak Lutfi. Mana Pak Lutfi? Selangkap ini benar. Makanya motivasinya sampai Nabi ini motivasi sebenarnya. Larangan yang bukan berarti yang nggak kurban kemudian nggak boleh. Enggak, ini hanya sebatas apa? Motivasi bagi orang yang punya kelebihan lah nggak kurban ya kok nemen lah bahasanya. Makanya Rasulullah mengatakan jangan mendekati sholat kami, artinya itu motivasi agar kita menunaikan ibadah namanya kurban. Kenapa harus berkurban? Salah satunya ketika kurban itu meneteskan darah, menyentuh ke tanah. Kalau Allah kabulkan, maka dosa-dosa bersamaan dengan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian apa fungsi kurban ini? Kurban itu adalah pintu mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang melakukan pertama kali kurban siapa? Ini. Anaknya Nabi Adam. Siapa? Tidak ada kabilnya, tidak ada di sini. Hanya adanya Ibnai Adam. Cuma di sini diterjemah ditambahin Habil sama Qabil. Ini pada dasarnya ngarang. Artinya ngarang itu nama tidak tercantum di Al-Quran. Seperti jenengan yang ngarang nama yang menggoda Nabi Yusuf. Siapa? Zulaiha kan? Saya kasihan setiap punya teman namanya Zulaiha itu kayak jadi pelakor itu loh. Gak nyaman itu. Benar, kadang gak nyaman nama itu. Kenapa? Gara-gara Zulaiha gitu. Padahal di Al-Quran gak ada namanya Zulaikha. Ini gak ada.
Allah menyembunyikan. Kenapa Allah menyembunyikan? Pertama, setiap aib pribadi yang ingin diceritakan di dalam Al-Quran, maka Allah tidak menyebutkan nama. Kenapa? Karena yang jelek itu bukan namanya, tapi pribadinya. Yang pertama itu. Makanya Zulaihah itu tidak ada di Al-Quran, diganti dengan apa? Imra'atul Aziz, istri dari seorang Al-Aziz. Al-Aziz itu kan banyak. Bisa jadi apa? Penguasa. Bisa jadi pemimpin polisi. Bisa jadi kan istri polisi selingkuh dengan supirnya. Bisa jadi. Kok supir siapa? Pembantunya. Ini banyak kasus kan. Maka kemudian Imratul Aziz. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa Al-Quran tidak menyebutkan nama? Karena kisah itu akan terulang kembali di masa yang akan datang. Kisahnya sama, pelakunya saja yang berbeda. Nabi Yusuf digoda sama majikan. Banyak yang digoda majikan? Banyak sekarang. Kemudian apa? Terjadinya pembunuhan. Ini kan pembunuh. Qala la'aqtulannaka. Kata yang enggak diterima, aku akan membunuhmu. Apa kata yang diterima? Qala innama yataqallahu minal muttaqin. Sesungguhnya mas, amalan yang diterima oleh Allah itu hanya amalan orang bertakwa. Artinya apa? Amalan orang yang ikhlas. Maka kalau nanti kita kurban pun juga harus landasannya kalau sudah ikhlas, bismillah, aku tak pasrah nonang panitia. Ya wes, nanti panitia ngasih mungkin kalau kambing 1/3 dibawa ke rumah. Kalau sapi 1/3 dibagi 7 dibawa ke rumah. Gak usah nuntut. Nuntutnya apa? Aku njaluk buntuti, jaluk sikili, jaluk ais. Entek pak. Kemudian bagi 7. Yang 7-nya sama. Aku juga jaluk hati. Kelihatan ini. Sering makan mati. Makanya orangnya kurus. Yang pertama itu. Yang kedua, apa? Hakikat kurban ini. Ini juga bagian dari kurban ya. Apa? Kurban itu boleh dimakan, boleh dibagikan kepada orang fakir miskin. Ini kata Rasulullah. Allah berfirman ini, faqulu min awta'in wa'isal faqir, makanlah sebagian daripada sebagian yang lain dan berikanlah kepada yang lain yang sengsara lagi fakir. Jadi kurban itu ini dalil yang mengatakan bahwa orang yang berkurban boleh makan daging kurbannya sendiri. Boleh. Hadisnya ini, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara ayyaquma ala butni wa ayyaqsima butnahu kullaha luhumaha wa juluda wa jilalaha fil masakin wa la yu'ti fi jazaraitaha syai'an. Ini hadis Rasulullah pernah menyuruh sahabat Ali untuk apa? Mengurus kurbannya. Maka sahabat Ali membagikan seluruh dagingnya. Apalagi? Kulitnya, jilal. Jilal itu kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Kemudian apa lagi? Ini kalau dianukan jilal. Jilal itu apa? Ini jilal itu kulitnya. Kemudian dagingnya dan semuanya dibagikan. Bahkan tidak boleh kemudian dijual. Sebagian orang kadang kulitnya dijual. Nggak boleh dijual, Pak. Kulit itu apa? Berikan pada orang. Orang nikah kelem Ustaz. Nah, kalau orangnya sedang nggak mau, terus dia saya nggak mau kalau kulit. Terus gimana? Saya mau, tolong jualkan. Panitia menjualkan. Yang lebih parah kadang kulitnya dipek panitia buat makan-makan. Jangan. Binatang harus sehat. Jadi ketentuan kurbannya ya. Kemudian maksimal ini. Yang jadi dalil ini. Yang jadi dalil apa? Ini yang jadi dalil orang berkurban sapi sama unta. Ini al-badanah an sab'atin. Ketika bersekutu 7 orang untuk seekor sapi dan seekor wal baqara an sab'atin. Unta 7 orang, sapi juga 7 orang. Ini artinya maksimal syarikatnya. Syarikat itu apa? Contoh iuran maksimal. Kalau 3 juta tadi berarti satu sapi harganya 21. Kemudian ada 3 orang lebih. Wis kalian tak include-kan biar harganya lebih mahal. Berarti kalau tambahan 3
30 ya. Contoh 30. Boleh apa tidak? Satu ekor sapi harganya 30, kan dagingnya lebih banyak daripada yang 21, kemudian 3-nya dibuat beli kambing. Boleh apa tidak? Satu ekor sapi dikeroyok oleh 10 orang. Gak boleh. Contoh nanggung tinggal 1 Ustadz, sudah 7 plus ada 1 lagi yang include, mau masuk, pengen nambah di sini, yang nggak boleh, tetap harus dibelikan kambing. Makanya kalau ada di sekolah-sekolah itu ada kurban, satu sekolah kurban 2 ekor kambing, itu latihan kurban, insyaallah. Kemudian kalau niatnya boleh, nih niatnya boleh untuk seluruh keluarga. Saya bacakan ini hadisnya ya. Ini hadis dari Aisyah. Amara bi kabshin aqrana fa'utiya bihi lidahi fihi faqala laha ya Aisyah halummi al-mudyah, yakni as-sikin. Suatu ketika Rasulullah SAW menyuruh untuk mendatangkan 1 ekor domba yang bertanduk. Jadi bagian dari sunnah kalau domba itu cari yang bertanduk. Cari yang bertanduk, kemudian ada jenggotnya, yang kulitnya ada putihnya, belang. Ini bagian dari kesunahan. Kemudian tsumma qala ashhadiha bihajar. Kata Aisyah, ambilkan untukku pisau. Nabi SAW memerintahkan Aisyah, asahlah golok ini pada batu asa. Fa fa'alat tsumma akhadha wa akhadha al-kabsha fa akhadha. Kemudian setelah disiapkan, Rasulullah mengatakan ini, bismillahi. Jadi jenengan nanti yang mau berkurban, siapa yang biasanya nyembelih? Kalau di sini siapa yang nyembelih? Ini hafalkan doanya nih. Bismillahi Allahumma taqabbal min. Nah, nanti nama Muhammad jenengan ganti dengan nama orang yang mau berkurban. Kalau begini, kalau 7 orang berarti Bismillahi Allahumma taqabbal min. Sebutkan namanya. Contoh Pak Wahyu, Mas Arif, sebutkan semua, Pak Dar. Habis itu kemudian wa alihim, dan keluarga mereka. Boleh. Tsumma dhaha bihi. Karena Rasulullah memotongnya. Jadi Nabi punya 1 ekor kambing, disembelih, tapi pahalanya untuk beliau, untuk keluarga beliau. Beliau punya berapa istri? 9 istri. Plus umatnya juga. Jadi untuk pahala itu sudah mencukupi. Sedangkan 1 ekor kambing itu untuk pribadi kurbannya. Sedangkan pahala boleh untuk banyak orang. Selanjutnya, terakhir, kurban boleh diwakilkan kepada satu kepanitiaan, boleh. Kalau nggak bisa kurban sendiri, titipkan kepada panitia. Dan yang terakhir, panitia hati-hati tidak boleh mengupah jagal dari daging. Kadang yang manggil jagalnya apa? 1 jagal minta 1 kepala, ini nggak boleh. Plus kulit kadang, jangan, nggak boleh nih Pak. Ini hadisnya jelas ya. Kata Rasulullah, Pak, Rasulullah pernah mengutus sahabat Ali untuk mengurus unta beliau dan memerintahkan akan membagi habis. Semuanya ternyata dibagi habis. Apa kata sahabat Ali? Nahnu nu'tihi min indina. Sahabat Ali itu memanggil bagian jagal, tapi jagalnya tidak dikasih uang, tapi dikasih uang dari pribadinya sahabat Ali. Jadi solusi gimana? Kurban itu 3 juta, 100-nya untuk apa tadi? Panitia. Dari uang 100 ini boleh Pak. Kalau sekarang kan ada RPH, rumah potong hewan. Kadang 1 sapi minta 500 kayaknya. 1,5. Wow. 1,5. 1.500.000. Iya, itu sapi. Tergantung sapinya sih. Kalau ini biasanya standarnya Pak 500 Pak. Oh, limusin mungkin wajar. Tapi kalau yang standar yang ini itu 500. 500 sudah kasihkan kepada apa? Kepada tukang jagal. 200-nya untuk apa? Untuk beli plastik, untuk ini sudah. Panitia dapat apa? Pertama, panitia dapat pahala. Yang kedua, panitia jangan mengambil daging lebih kecuali jatahnya. Itu lebih aman.
Terus apa? Kalau mau ngambil begini solusinya. Jadi biar nggak makanan itu nanti dagingnya biar tidak doror, biar jelas ya. Jenengan ngambil di antara sepertiga tadi, kan sepertiga milik siapa? Orang berkurban. Ada berapa orang? 7. Maka dari 7 orang itu jenengan contoh per orang dapat berapa? 3 kilo. Ternyata apa? Wis Bu, yang 7 ini nggih kita potong setengah kiloan. Jadi per orang dapat 2,5, setengahnya bagikan kepada panitia. Kan nanti setiap ada berapa sapi itu. Jadi minta ke situ diambilkan, jangan ngambil dari daging yang memang haknya masakin, tapi hendaklah ngambil dari haknya siapa? Sahibul qurba. Jadi jangan mengambil dari situ, itu lebih aman. Jelas? Selama ini gimana? Wes pokoknya untuk opopos goboy. Jangan, Pak. Kenapa? Dagingnya wis titik tapi kadang apa? Dosanya besar. Karena ini amanah. Insyaallah. Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Insyaallah ya. Amanah. Sudah insyaallah. Gak ada lagi. Ada yang mau tanyakan? Iya, monggo. Monggo yang mau tanya di belakang tadi mau tanya. Ya. Ngakal-ngakali. Nah, itu satu. Terus itu hukumnya nanti pengaruh kemana? Yang kedua, pengaruh nggak yang yang korban? Nah, lagi itu Ustaz. Kalau korban tadi yang masalah yang korban itu kan cukup satu nama bapaknya saja. Iya. Tapi sudah diingatkan kalau nggak perlu per orang, istri gitu. Anak besok ini enggak, tapi tetap digunakan sistem seperti itu hukumnya apa? Tetap sah atau gimana? Terus lagi, jadi kan yang bapaknya yang nggak boleh syukur bisa lepas, bisa syukurnya pas waktu 10 lebihnya atau setelah kurbannya. Ya, baik. Bentar, saya sampai lupa kok urutannya habis ini ya. Pertama begini, kita jawab yang paling terakhir. Kapan seseorang boleh memotong kuku rambut? Pertama begini, tidak boleh memotong sejak ada niatan berkurban dimulai dari tanggal 1. Kalau dari tanggal 1, 2 sampai 5 Dzulhijjah belum ada niatan kurban. Kenapa? Aku sih belum ada uang. Maka silahkan potong. Di tanggal 6 ternyata dapat gajian. Turun gajinya. Sudah bismillah saya mau berkurban. Maka sejak itu maka tidak boleh lagi memotong. Sampai kapan? Sampai selesai disembelih korbannya. Baru setelah disembelih kurbannya, disitulah kemudian boleh dipotong kukunya. Dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, begini ya, ada banyak kasus itu memang seolah-olah memang membenarkan, tapi pada kenyataannya apa ya, ngakal-ngakali Allah itu loh. Kasus kayak begini, ini kulit kasihkan ke apa? Bos ngina yo, kulit yang pertama atas namakan Pak Wahyu sebagai panitia. Oh, artinya apa, Pak? Kulit yang pertama harganya berapa? Contoh 100, berarti uangnya milik siapa? Pak Wahyu. Nanti sama Pak Wahyu tapi jangan dimakan ya. Apa? Buat panitia pembubaran.
Ini ngakal-ngakali hukum Allah. Nggak boleh kayak begitu. Terus gimana solusinya? Solusinya begini. Kasihkan atas, jatahkan kepada orang. Contoh, Ustadz, ini ada 10 kulit, ada 2 kulit ini, jatahnya jenengan. Bu, saya nggak butuh kulit, saya buat apa? Mau juga dimakan juga? Nggak mungkin. Ya sudah, tolong jualkan. Kalau sudah, kemudian apa? Itu kasihkan ke siapa yang berhak. Nah, ini kan terserah mau nanti panitia. Selama saya nggak ditelepon dulu, ditelepon, tolong ini Ustaz. Nah, ini ngakal-ngakali hukum Allah lagi. Makanya lebih aman. Pertama begini, bedakan antara panitia dengan jagal. Jagal itu khusus. Jadi kalau jagal itu apa? Orang yang sengaja kita datangkan di hari itu, tugasnya menjagal, memboleng, selesai. Sedangkan kalau panitia ini namanya sohibul kurban. Sohibul kurban itu apa? Wakil dari orang yang berkurban. Sama dengan contoh, saya ngutus Pak Wahyu. Pak Wahyu, tolong ini sampaikan kepada jamaah. Ketika Pak Wahyu menyampaikan, itu beliau mengarang atas nama pribadi, atas nama saya. Atas nama saya, berarti Pak Wahyu itu wakil dari saya. Maka ketika bapak ibu menyerahkan kambing kepada panitia, maka panitia itulah sudah berubah menjadi sohibul kurban. Maka tadi boleh ngambil daging. Kalau mau dikasihkan tambahan selain sebagai warga, maka ambilkan dari yang 1/3. Jangan diambilkan dari yang 2/3 ini. Ambilkan dari yang 1/3 yang memang jatahnya siapa? Sohibul kurban. Itu lebih aman. Sedangkan kepala dibagi, kulit dibagi, barangkali kulit ada yang mau bagikan. Kalau nggak ada yang mau, dijualkan, tapi nanti uangnya berikan kepada orang yang berhak. Kalau saya kayak di Madura kemarin ini, kulit sebelum saya sembelih, kulit ini jatahnya ada anak namanya Rani, itu yatim. Nah ini jatahnya Rani, sudah orang jualkan, dijualkan, laku segini, ongkosnya berapa? Silahkan ambil dulu, sisanya berikan kepada beliau, itu lebih aman. Kalau nanti ada makan-makannya juga panitia, itu tadi ambilkan dari yang 1/3, itu lebih aman. Baik, pertanyaan yang ketiga. Apa yang ketiga? Sampai lali. Ya, pernama. Kalau begini, seorang istri juga punya penghasilan. Mas, saya mau juga kurban. Kenapa? Dari hasil milik saya sendiri. Istri contoh PNS, suami juga PNS. Apa? Sama-sama pegawai negeri surga. Insya Allah. Sudah habis itu, suami bikin seri atas nama suami, istri bikin seri atas nama istri, plus keluarga. Ketika istri berkurban, suami dapat pahala. Ketika suami berkurban, istri juga dapat pahala. Kemudian, kalau tadi nama atas nama person seperti satu keluarga ya, wis setiap ini banyak di Madura dilakukan. Apa? Beli seekor sapi sendiri. Contoh Pak Wahyu beli seekor sapi, atas nama siapa? Istri. Pak Wahyu 2 istri, 2 apa 1? Nah, oh ada ya. Nggak, maksudnya kan di sini 1, cuma nggak tahu. Nggak ya. Oh rencana masih Pak. Oh walah. Masih rencana Bu, masih rencana. Ini contoh. 1 istri, sudah berarti 2. Anak berapa? 5. Kak, oh pas iki. Anak sebutkan. Sudah, ini sudah boleh. Atas nama itu boleh. Tapi tahun depan kegugur apa tidak gugur untuk tetap berkurban. Makanya kenapa kemudian boleh patungan ini biar apa? Kurbannya itu setiap tahun. Kalau kemudian satu keluarga beli seekor sapi, dikhawatirkan memberatkan, maka boleh bersekutu yang dicontohkan oleh para sahabat. Tapi seandainya setiap saat, jangankan 1 orang 1 sapi, 1 orang 10 sapi nggak masalah. Ini maksimalnya sekutu 7 maksimalnya. Kurang dari situ, 6 Ustaz, gak ada lagi orang, gak apa-apa, 6 belikan seekor sapi, gak masalah. Jadi maksimal itu apa namanya? Jadi maksimal kan apa? Paling banyak. Kalau kurang boleh, kalau lebih gak boleh, itu aja.
Jadi seandainya disebutkan atas nama anak, 5 anak, kemudian 1 istri tadi Pak Wahyu, maka apa? Sudah cukup. Tahun depannya beli lagi seekor sapi untuk anak ini sudah cukup insya Allah. Tapi kalau sudah 7 kayak begitu, anak-anak tadi juga terkena dampak dari hukum kurbannya. Apa? Anak juga tidak boleh motong kuku, istri juga tidak boleh motong bawang, motong kuku. Kalau bawang tetap ya. Insya Allah seperti itu. Terus ada lagi? Apa lagi tanyakan tadi? Oke, sebentar, yang perempuan belum selesai. Kalau orang perempuan kan masih ada hutang puasa kan, dan tahu kalau keutamaan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Iya. Ada yang bilang nggak apa-apa puasa nyawa utang nanti 1 Dzulhijjah. Itu yang itu hadisnya gimana? Sudah itu dulu ya. Baik, habis itu diingat-ingat lagi soalnya. Pertama begini, puasa sunnah itu tidak ada ikatannya dengan puasa wajib, dengan puasa Ramadan. Artinya puasa Ramadan itu berdiri sendiri, puasa sunnah juga berdiri sendiri. Orang yang masih punya hutang puasa wajib kemudian mau puasa sunnah diperbolehkan. Seperti ibu-ibu yang masih punya utang puasa wajib karena kemarin mungkin datang bulan, belum sempat nyaur. Kenapa? Karena jadwal halal bihalal 1 bulan penuh kemarin kan. Mulai dari tingkat RT, RW, kemudian alumni TK, alumni SD itu penuh. Makanya kemudian selama 1 bulan kemarin saya rotok lemas. Kenapa? Lontong di sini. Pindah sana lontong, pindah sini lontong. Kemudian apa? Mau puasa 10 Dzulhijjah khusus sama puasa, nggak masalah, boleh. Bahkan seandainya jenengan mengkodok pun di tanggal itu juga boleh. Jenengan dapat nilai pahala kodoknya plus juga karena bersamaan dengan bulan-bulan yang Allah anjurkan untuk banyak berpuasa, plus juga dapat pahala puasa. Cuma pada tanggal 9 jenengan khusus saja kalau tanggal 9-nya. Karena ada pengkhususan kan tanggal 9 puasa apa namanya? Arafah. Ini jangan digandengkan dengan yang lain. Jadi khusus puasa Arafah berdiri sendiri. Tapi kalau puasa Syawal itu nggak boleh. Jadi puasa Syawal itu terikat dengan puasa Ramadan. Kalau Ramadannya belum selesai, Syawal nggak boleh ditunaikan. Harus tunaikan dulu yang wajib. Karena hadisnya bersambung. Bersambungnya begini hadisnya. Kata Rasulullah apa? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, kemudian apa? Tsumma atba'u sittan min Syawal. Siapa orang berpuasa? Puasa itu pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya telah. Siapa yang selesai, berarti sempurna. Sedangkan kalau puasa-puasa sunnah yang lain berdiri sendiri. Paham? Baik, ada lagi menanyakan? Oke, yang Bapak dulu mau. Teriak-teriak insyaallah bisa. Bisakah sebuah institusi, lembaga atau perusahaan melakukan penyembelihan hewan kurban? Ya, taib. Dan kedua, bolehkah hewan kurban dibagikan, dikasihkan kepada non-muslim? Ya, taib. Pertama begini, bolehkah kurban itu atas nama perusahaan? Pertama begini, kalau perkara boleh tidak bolehnya tetap boleh. Perusahaan ini boleh, tapi nanti nilainya apakah bernilai kurban atau bernilai sedekah biasa, ini baru hukumnya. Pertama begini, kalau dalam satu perusahaan ada berapa karyawan? Contoh 100. Yang dikurbankan berapa ekor? 1 sapi kan? 1 sapi. Kira-kira cukup apa tidak seekor sapi dikeroyok 100 orang? Tidak, berarti masuk kategori apa? Sedekah biasa dan latihan kurban. Terus gimana solusi? Kalau ini dilakukan setiap tahun lebih aman, biar ini bernilai kurban, ya, maka perusahaan itu menunjuk
satu sapi ini saya atas namakan 7 orang. Pertama untuk apa? Stafnya, staf harian. Berapa orang? 7 orang. Sudah, maka 7 orang ini sudah terkena hukum kurban. Kemudian tahun depan yang 7 nggak boleh lagi. Cari yang lain. Nah, habis itu si turun untuk kurban wis pindah. Nah, ya nasib Kak Ketumahan. Artinya itu baru bernilai benar. Tapi kalau sebatas atas nama perusahaan, atas nama kantor, atas nama ini, maka nilainya berubah menjadi sedekah biasa plus latihan kurban. Apakah boleh? Tidak ada yang nggak boleh. Wong niatannya berbuat baik kok nggak boleh. Boleh. Hanya nilainya nanti di hadapan Allah yang berbeda. Jelas? Yang kedua apa tadi? Bolehkah daging kurban Nah, bolehkah daging kurban diberikan kepada umat Islam? Pasti boleh. Bagaimana kepada non Muslim? Boleh. Yang nggak boleh diberikan kepada non Muslim itu hanya zakat. Sedangkan kalau sodakoh boleh dimakan. Tapi tetap ya, yang apa? Yang utama yang mana? Fakir, miskin, plus kalau dalam bahasa Rasulullah itu kan apa? Kurban ini apa? Kurban ini untuk apa? Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, plus juga kepada orang-orang, lebih-lebih kemudian ketika kita mendoa, dalam ngasih ada doa, semoga Allah berikan hidayah, insyaallah boleh. Sedangkan kalau zakat nggak boleh, karena zakat itu ada aturannya, tidak boleh keluar dari 8 asnaf, insyaallah. Jelas? Ada lagi bertanyakan? Ada yang masih ganjel? Kalau untuk ganjal perut sudah ada kan? Oke, monggo. Terima kasih. Yang pertama, apa bedanya ini Pak? Kurban yang sunnah dengan kurban yang wajib. Ya. Maksudnya kurban yang kita lakukan dengan nazar. Ya. Kemudian yang kedua, tadi kan dibagi kurban kita bagi menjadi 3, untuk fakir miskin, untuk hadiah, juga untuk yang korban. Cuman kalau misal kita panitia, misal kita terlewat untuk fakir miskin tidak sampai sepertiga, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Ya, baik. Pertama begini, kurban itu kan ada 2, ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Kurban sunnah ya bagaimana yang kita lakukan, itu semuanya bernilai kurban sunnah. Karena pada dasarnya hukum kurban adalah sunnah. Kemudian ada kurban yang bernilai wajib. Kalau yang wajib begini, contoh, dengan mengatakan kalau anak saya tahun ini lulus kuliah, maka saya akan berkurban seekor kambing. Ternyata tahun itu lulus, datanglah Dzulhijjah, maka kita wajib untuk berkurban. Karena ini kurban wajib, maka yang berkurban tidak boleh makan. Karena wajib, semuanya untuk apa? Untuk dibagikan, gak harus dibagi sepertiga. Jelas? Jadi itu perbedaannya. Kemudian, apakah harus sepertiga? Enggak. Sepertiga itu bukan tolok ukur aturan harus sepertiga. Tidak, Pak. Seandainya Bapak mengambil separuh pun juga boleh. Bapak ngambil 2/3 pun juga boleh. Sebagai sahibul kurban, sepertinya jadi bagikan. Enggak masalah. Tidak ada aturan standar harus apa? Sepertiga. Cuma hanya hadis itu menganjurkan seperti itu, walaupun sebagian ulama masih mendhaifkan pembagian ini. Coba cek lebih gampangnya lah itu loh. Lebih gampangnya dibagi sepertiga untuk kurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk miskin. Contoh begini, di warga ini gak ada yang miskin. Berarti kan sepertiga untuk orang ini, 2/3 untuk orang kaya semua, berarti enggak sah. Enggak, disesuaikan saja. Jadi kalau yang menerima miskin berarti bagian dari apa? Sedekah. Kalau yang menerima yang lebih kaya itu bagian dari hadiah. Untuk apa? Agar yang kaya juga ikut berkurban. Itu adalah tujuannya. Enggak masalah, Pak. Jadi enggak harus sepertiga, cuma standar lah lebih nyaman sepertiga. Sebagaimana kalau ada orang ngambil zakat sebagai amil,
Amil itu kan berhak ngambil. Kalau kemudian nggak dikasih batasan, amil dapat 10 juta. Wes dibagikan 1 juta, yang 9 juta untuk amilnya. Ini lah repot. Atau mungkin panitia di masjid, wes dadekno amil kabeh. Semua warga ini jadi amil, ngumpulkan zakat fitrah. Laki-lakinya semua jadi amil, wes ngumpulkan zakat fitrah, habis itu mik tukar do. Iki jatahnya amil. Berarti kan nggak sampai keluar, itu kan berarti nggak tepat. Maksimal 1/8. Itu artinya maksimal itu sebagai bentuk apa? Kehati-hatian. Insyaallah seperti itu. Jelas? Ada lagi ibu mau tanya? Monggo, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ya. Baik, intinya begini. Kurban sama akikah itu adalah ibadah yang berbeda. Berdiri sendiri. Orang yang belum akikah dibolehkan kurban. Orang yang belum kurban dibolehkan akikah. Enggak masalah. Beda dengan antara wudhu sama sholat. Ini enggak bisa dipisahkan, Ibu. Karena sudah iqomah tempat wudhu si antri. Wis aku tak sholat dulu. Wis. Nah habis sholat. Jadi ibadah yang enggak terpisah itu wudhu sama salat. Kemudian ibadah yang enggak terpisah puasa Ramadan dengan Syawal. Ini gandengan. Sedangkan yang lain ibadah yang bersendiri. Sama dengan begini. Enggak boleh haji. Enggak boleh umroh bagi orang yang belum. Karena yang wajib itu haji. Sedangkan yang umroh mereka ngerjain sunnah dulu yang wajib. Rasulullah aja umroh duluan kok. Nabi umroh berapa kali tadi? 4 kan? 3 kali umroh duluan, terakhir baru haji plus umroh. Berarti kan sebelum haji Rasulullah mengerjakan yang sunat dulu sebanyak berapa? 3 kali. Jadi ini nggak ada. Jadi umroh ya sendiri, haji ya sendiri. Nggak harus kemudian yang umroh harus haji atau yang haji harus umroh. Enggak, itu sendiri-sendiri. Jadi insya Allah tetap sah dan diperbolehkan. Insya Allah. Cukup? Ada lagi yang masih ganjel? Insya Allah ya. Sudah cukup? Nggak ada lagi mau jadi ganjel? Yang ganjelan-ganjelan sudah keluar semua nih. Gorengan-gorengan ganjelan sudah? Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.